ja'akum, sudah datang kepada kalian Nabi kami, Rasul kami, utusan kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kalian kepada kebenaran. Ikutlah kepada keselamatan itu. Makanya Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Itu Al-Qur'an. Pengen memeluk agama Islam, tapi harus ada kebenarannya juga gitu. Jadi harap tenang-tenang aja, kita nggak bukan untuk apa kok, bukan untuk debat-debat. Saya juga nggak tahu juga tentang agama ya. Saya juga pengen memeluk agama Islam, tapi harus ada kebenarannya juga gitu. Silakan Bang, sebuah kebenaran itu kita lihat dari kitabnya. Karena kitab itu menurut penganutnya nih, Islam, Kristen, Hindu, apapun itu, mengatakan bahwa apa yang tertuang di dalam kitab itu adalah kalam Tuhan, ucapan Tuhan. Karena di sini saya silakan. pengen percaya, bukan berarti saya percaya itu bukan berarti saya pengen terburu-buru ya Bang ya. Iya. Bukan berarti saya terburu-buru. Karena di sini di Injil menjelaskan juga, sudah saya pertanyakan juga kepada saudara kita. Iya. Jadi di sini mereka juga nggak bisa menjawab itu. Injil Matius 26:39. Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pergi sedikit lebih jauh lalu sujud dan berdoa, "Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Jadi kehendakmu yang terjadi itu berarti itu siapa gitu. Saya bertanya pada, dan juga nggak bisa jawab. Dari situ saya ingin bertanya-tanya. Iya. Jadi juga saya bertanya kepada bukan rum Islam aja Bang, Kristen. Saya bertanya itu, dan saya pengen tahu gitulah. Iya. Karena calon orang rumah nih Islam juga dia Bang. Oh Makanya iya. saya nggak mau. Makanya saya nggak mau debat ini Bang. Makanya saya pengen tahu yang mana jalan kebenaran. Kalau emang Islam itu benar, dengan pertanyaan saya jawabnya benar, ya saya siap gitu ya. Kalau emang pertanyaan saya sama Kristen itu masuk akal dan logika saya siap juga. Saya nggak akan pindah. Iya, silakan tanya aja lagi. Saya masih menunggu sampai jam 9, berarti masih ada sekitar 2 jam. Habiskan waktu itu untuk bertanya aja terus. Yang penting yang punya komal tidak bosan dengarkan suara Anda. Kalau dari ayat yang itu Bang Juma, ya gimana? Tadi kan ayat tentang Yesus berdoa di Getsemani tadi yang dibawa itu kan suatu peristiwa yang dikisahkan tentang Yesus ya. Bahwasannya dia itu sedang akan ditangkap, dicari oleh orang Romawi, itu kan mau disalibkan, gitu kan. Nah itu berarti kan kejadian. Ini Bang yang Brenda, membuat Bang Brenda nih orang apa? Biarin Brenda aja, Muslim. Biarin aja. Beliau Iya, sama- maksudnya tujuannya Bukan, berdoa, betul. Biar mengarahkan dia pertanyaannya, maksudnya bener Rama, supaya jangan dia bingung gitu. Daripada lama nunggu-nunggunya. Jadi gitu, Mas, itu kan kejadian, dan dia karena kejadian yang akan dialaminya, dia kan berdoa kepada Tuhan gitu. Ini kan udah jelas dia itu manusia berdoa kepada Tuhannya. Kalimat itu di dalam Bible seperti itu jelas loh sebenarnya. Masalahnya di mana, Bang? Ya di situlah, bukan masalahnya di mana Bang. Kalau Abang tanya sama saya, jelas saya nggak bisa jawab Bang, karena saya nggak ngerti apa-apa Bang, nggak tahu apa-apa, serius. Saya nggak tahu tentang Injil juga, saya nggak tahu tentang tentang Quran juga. Makanya saya bertanya, yang mana salah satunya yang benar gitu loh. Lanjut Bang Juma, itu tadi.
Iya, gimana? Sorry, saya tidak sempat dengarkan. Gimana? Terakhir tadi apa? Pertanyaan ada. Jadi dia bertanya itu yang mana yang benar, Tuhan itu berarti antara Yesus dengan yang dia berdoa. Ke situ poinnya. Bang Barata tolong banget udah deh. Bang Barata itu bisingnya minta ampun. Biarkan aja Kayu Lapuk yang bersuara ke Bang Juma. Biarin aja Bang Juma yang menjawab. Kayu Lapuk bertanya, silakan. Ayo. Oke, jadi makasih Bang Barata. Jadi karena di sini ada dua arah yang akan Anda tempuh dan Anda ingin bertanya. Berarti Anda pun harus tahu tentang Islam, kan gitu ya. Kalau di Islam itu apa yang misalnya hari ini Anda masih menuhankan Yesus. Yesus ini kan jelas dia adalah Isa Yesua. Dia menjadi Yesus itu karena dipengaruhi oleh bahasa Yunani. Tapi oknum yang dibicarakan Isa dan juga Yesus atau Yesus itu adalah satu, yaitu dia yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, kemudian dia bermukjizat membangkitkan orang mati dan terangkat ke langit. Satu poin itu. Mau Anda sanggah itu tidak bisa. Ya, jadi gini, di Islam orang yang disembah oleh orang Kristen itu ditanya oleh Allah. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-lakinya manusia yang kuciptakan bernama Maryam, engkaukah yang mengajarkan kepada Kristen, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada yang telah mengutus aku. Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau yang telah mengutus aku kepada Bani Israel. Tidak patut bagiku yang engkau utus ini mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. Itu jelas terekam di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh yang mengutusku untuk aku katakan kepada dia di mana aku diutus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dan kata Nabi Isa alaihissalam, in kuntu qultu ma qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Jika aku pernah mengajarkan Kristen untuk menyembah aku selain daripada engkau, kata Isa, maka tentulah engkau maha mengetahui. Pasti engkau tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh, ini kata Nabi Isa, innaka anta allamul ghuyub. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Yang aku ajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maryam, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahanku dan sembahanmu. Itu diterangkan di dalam Yohanes 10. Nah, ini Al-Quran mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen kecuali apa yang diperintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku Yesus, aku Isa menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah engkau wafatkan, engkau angkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi antara Allah dan yang diutusnya itu berbeda. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7 ketika dia kemudian di bukit Getsemani, dia berdoa, dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa ratap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan dia dari kematian, dan atas kesolehannya doanya Yesus dikabulkan, diselamatkan dia. Berarti Al-Quran tidak keliru ketika menarasikan bahwa Nabi Isa diangkat. Berarti Mazmur 91 tidak keliru ketika dikatakan Nabi Isa terangkat. Jadi yang disembah itulah Allah. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan.
Jadi antara Isa, antara Yesus dan Tuhannya itu berbeda. Satu khalik, satu makhluk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kayu lapuk. Ya, gimana ini? Gimana? Udah mulai terguncang? Belum ya? Ya karena ya itu sering saya dengar sih. Saya udah pernah juga ketemu sama siapa itu Ustaz Somad. Oh, Pernah juga saya bertanya kepada ustaz-ustaz dan juga saya bertanya juga kepada pendeta-pendeta. Bukan, cuman saya pun bingung. Jadi karena inilah kan calon. Ya, apalagi mau saya pertanyakan. 2 jam waktu Anda untuk bertanya aja terus. Nggak apa-apa ini Pak. Bang, Waktu bertanya. kata Bang Juma 2 jam waktu Anda untuk bertanya. Berarti nanti 1 jam lagi aku ngumpulkan persembahan ya, bro admin kayu lapuk. Ya kan? Kalau di gereja kan gitu. Habis khotbah persembahan ya kan? Ya kan kayu lapuk? Iya. Ah. Bertanya Bang tentang konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen itu harus Anda tahu juga. Ayo silakan. Iya ya. Iya, iya. Kalau di dalam Islam itu juru selamatnya apa, Bang? Kalau di dalam Islam itu juru selamat terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senjata pamungkas terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengajarkan supaya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan bukan hanya kepada seluruh orang Indonesia, tapi justru kepada mereka yang Allah pernah berikan kedudukan sebagai umat pilihan. Inni ma'akum, kata Allah. Di dalam surah Al-Maidah, orang-orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub, Allah katakan, aku memilih kalian yang 12 ini. 12 suku ini aku lebihkan dari bangsa lain pada masamu. Aku bersama dengan kalian. Tapi setelah itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian. Apa kata Allah? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel ahli kitab, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan terakhir itu adalah Al-Quranul Karim. Gak ada lagi. Kita lihat Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Yakub. Lalu kemudian Al-Quran datang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Agar mereka mengetahui. Nah, makanya kalau Anda bertanya, mana jalan keselamatan terakhir? Jalan keselamatan terakhir itu adalah Islam. Mari kita lihat di dalam Yeremia, ya terakhir ini ya, supaya Anda paham untuk sesi pertanyaan Anda. Di dalam di dalam Yeremia diterangkan begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada ajaran yang dirancang kemudian itu adalah ajaran Islam. Allah merancang kemudian bahwa ketetapan-ketetapan itu sudah dinubuatkan oleh Allah dalam Yeremia 29. Apa yang diterangkan di sana, Bung? Kalau Anda pernah belajar bahasa Ibrani, Anda akan terkesima membaca dalil tersebut. Apa yang dikatakan di dalamnya?
Aku tahu bahwa rancangan-rancangan apa yang aku buat mengenai kalian wahai manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom. Shalom adalah bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya adalah Islam. Subhanallah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, damai sejahtera, shalom, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Al-Quran. Kita lihat supaya kita ini orang mengada-ngada. Tidak. Al-Quran At-Taghabun menjelaskan dengan sangat rinci kepada kami umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang betul Islam itu adalah jalan keselamatan. Mana dalilnya? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana manusia seluruhnya, mulai dari Adam sampai manusia terakhir dihimpun, dikumpulkan, di mana hari penghakiman itu datang. Hari di mana semua perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan kepada seluruh manusia itu akan diungkapkan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dibuka oleh Allah di padang mahsyar. Lalu kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, niscaya Allah, ini titik poinnya, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Inilah yang dirancang oleh Allah. Yang dirancang oleh Allah adalah rencana-rencana keselamatan dengan diajarkannya Islam. Makanya Adam, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Isa, Yesus, Nabi Muhammad SAW, semua sudah dirancang ajaran keselamatan itu. Siapa yang taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Adam, pasti selamat, damai sejahtera. Siapa yang taat kepada perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim, pasti damai sejahtera. Siapa yang taat kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pasti selamat. Inilah yang dikatakan Islam. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, wahai pengikutku, wahai murid-muridku, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada pengajaran yang datang yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang harus menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Bukan Taurat lagi, bukan perjanjian lama lagi, bukan perjanjian baru apalagi. Sebab kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang menuju ke dalam surga. Dan kehidupan yang lebih baik itu dipandang agama lebih baik ketika orang itu mengikuti sebuah ajaran yang lebih baik daripada ahli Taurat. Siapa itu? Al-Quranul Karim. Solusinya itu adalah pintu terakhir, nggak ada yang lain. Makanya Al-Quran, saudaraku, saya katakan kepada saudara, apa kata Allah di dalam surah Saf? Allah menceritakan dengan sangat akurat bahwa wa man azlama mimman iftara 'alallahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, memadakan kedustaan-kedustaan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka selalu mengadakan kebohongan-kebohongan tentang penciptanya. Dia mengatakan Tuhannya menjadi manusia, dia mengatakan Tuhannya dikandung manusia, dia mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia. Dia mengatakan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi inkarnasi manusia, lebih rendah dari manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit dari kematian menyelamatkan manusia. Siapakah mereka yang lebih zalim dari itu?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang zalim. Gak ada lagi orang, Bung, yang lebih mengadakan kebohongan setelah Islam itu datang. Orang Yahudi diajarkan oleh Allah, diberikan petunjuk, pedoman, aturan, hukum-hukum. Apa kata Allah? Katakan kepada umatmu wahai Nabi Musa. Surah Al-A'raf ayat 144 145, dan juga diterangkan kemudian dalam ulangan 6 ulangan 4. Wahai Musa, ajarkan, wahai Bani Israel, ajarkan kepada anakmu, cucumu, keturunanmu tentang hukum-hukum Taurat ini pada saat dia berjalan, duduk, berdiri dan seterusnya. Ajarkan mereka secara turun-temurun supaya mereka bahagia, panjang usianya, sejahtera hidupnya. Itu ajarkan. Lalu kemudian setelah itu yang di luar Taurat tidak apa-apa, mereka tidak taat. Kenapa? Karena bukan kepada mereka Taurat itu diutus, tapi hanya kepada Bani Israel. Tapi ketika Al-Quran itu datang, masih juga bawa-bawa Taurat, masih juga bawa-bawa ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah orang yang zalim. Kenapa? Mereka yang punya harta, yaitu Taurat aja, diseru oleh Allah, yahdi bihillah, dan seterusnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum, sudah datang kepada kalian Nabi kami, Rasul kami, utusan kami, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kalian kepada kebenaran. Ikutlah kepada keselamatan itu. Makanya Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Al-Quran. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka, ajaklah mereka kemudian untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, katakan ikutlah kepadaku, maka aku Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosanya, aku akan mencintai mereka. Maka solusi terakhir hanya Shalom Islam. Begitu saudaraku. Silakan. Kayu lapuk sepertinya sangat terkesima sehingga dia tidak bisa berkata-kata, Bang Juma. Hidayah Kayu kalau lapuk. datang nggak ada yang bisa menghalangi. Iya. Kayu lapuk, Bang Juma mempersilahkan Bang Kayu lapuk untuk bicara. Kayu lapuk. Bentar lagi, Mbak. Iya. Terkesima ya. Jangan nangis dong. Nanti hujan. Terkesima, terpesona, tersanjung. Satu hal, Bung, sambil Anda menghabiskan tisu, Yesus di dalam kitab saudara, makanya pesan Rasulullah kepada kami, umatnya baginda, kami tidak bisa kemudian menolak Bible itu, dan kami juga tidak bisa menerima. Artinya, jadikan Bible itu sebagai salah satu materi pelajaran, tapi jangan kemudian diambil sebagai kitab suci, dan jangan ditolak kemudian sebagai hal yang tidak bermanfaat. Artinya, jadikan Bible itu sebagai satu bahan submateri pelajaran. Karena di Islam itu perintahnya adalah Iqra, membaca. Di dalam pengajaran dan pelajaran yang saya dapatkan ketika saya mengkaji Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, roh kebenaran datang, tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika roh kebenaran itu datang, catat ini baik-baik. Ketika roh kebenaran itu datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Mari kita dudukkan sama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sampingnya ada Paulus, di sampingnya ada Lukas, di sampingnya ada Markus, di sampingnya ada Matius, di sampingnya ada Yohanes, di sampingnya ada Petrus. Kita dudukkan, kita kaji buku mereka. Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disodorkan Al-Quran.
Dari Paulus disodorkan 14 kitab. Dari Lukas disodorkan Lukas 1, Lukas 2, Kisah Para Rasul dan seterusnya. Markus demikian adanya. Kemudian siapapun, kemudian itu Markus, Yohanes dan seterusnya, juga Petrus 1, Petrus 2 dan seterusnya. Kita teliti buku-buku ini, di mana kita dapat menemukan isi yang ada di dalamnya memuliakan Yesus. Memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang kemudian menyembuhkan orang yang buta, lumpuh, membangkitkan orang mati. Kitab mana di antara kitab-kitab ini yang kemudian kita temukan kemuliaan terhadap oknum tersebut? Saya tantang teman-teman Kristen seluruh dunia, kalau mampu menunjukkan ada kata-kata hinaan terhadap sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, maka saya katakan kitab Anda betul. Tapi selama itu Anda tidak menemukan, maka saya hanya mampu menyodorkan tidak ada catatan-catatan di dalam buku yang Anda sebutkan, kitab kanon dan surah-surah Paulus itu, yang terindikasi memuliakan oknum tersebut. Semakin banyak cerita mereka, semakin banyak buku mereka, maka semakin banyak torehan, hujatan, penistaan dan penghinaan yang kita temukan di sana. Semakin banyak, dan saya bisa buktikan itu. Nah, sementara rujukan kita adalah pernyataan Yesus ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah, kemuliaan oknum tersebut hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dari sejak ibunya wanita yang suci, lahirnya tempatnya suci, dakwanya misinya suci, tempat kelahirannya suci, misi kedatangannya suci, kemudian kepergiannya juga suci, kemudian keberadaannya juga suci, tertinggi di antara seluruh kemudian penyampaian, dikatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba kalau saya balik nanya, ditumpuk kitab ini, Paulus punya kitab 14, ditumpuk Lukas, ditumpuk Markus, satu pertanyaan muncul. Siapa manusia yang ada di kitab ini yang pernah mati terkutuk dan diludahi wajahnya? Hadapkan saya dengan Kristen, apapun sekolahnya, untuk menjawab ini dengan jujur. Habis itu ketika dia menentukan bahwa manusia yang terkutuk, yang disebutkan dibunuh dengan sangat terhina dan nista di dalam buku-buku ini, itu kemudian inti poinnya, kredit plusnya, apakah itu kemuliaan untuk dia atau itu penghinaan, dan membuat kemudian orang Yahudi tertawa. Al-Quran mengatakan beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka, mustahil diludahin. Kalau dia terkemuka, mustahil kemudian dia terkutuk. Mustahil dia diperlakukan seperti itu. Tetapi karena doktrin dogma yang tadinya dihinakan, dinistakan, berubah menjadi sebuah kemuliaan. Apa mungkin manusia yang diludahi ini dianggap dimuliakan? Apa mungkin manusia yang menanggung semua dosa persinahan, dosa pembunuhan, dosa perampokan, dosa kemunafikan, dosa pencurian, yang menanggung dia dianggap sebuah kemuliaan? Tidak, itu penghinaan sebenarnya. Tapi saudara tidak sadar, Anda dipermainkan kemudian oleh iblis, sehingga sesuatu yang buruk seakan-akan terbungkus dengan kebaikan. Saya seringkali memberikan contoh gini. Amin Ma'ruf adalah seorang kiai yang kita hormati. Dia adalah seorang ulama, dia wakil presiden kita. Ketika beliau lewat, lalu kita mengetahui bahwa panggilan tertinggi adalah presiden. Beliau lewat, lalu kita teriaki, "Wahai Bapak Presiden." Apakah dia mulia? Mendengarkan itu merasa terhormat? Tidak. Sungguh dia merasa dihinakan. Kenapa? Karena dia hanya wakil presiden, tetapi kemudian dipanggil sebagai presiden. Meskipun jabatan presiden itu tertinggi, tetapi bagi Pak Amin itu bukanlah tempat yang sesuai. Begitulah Yesus yang hanya mengajarkan 33 tahun kepada umatnya. Aku hanya
utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan. Kemudian sekelompok manusia memanggilnya Tuhan, itu adalah sebuah penghinaan terhadap beliau. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ya, itu kata Allah. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu, mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanallah, aku tidak pernah mengajarkan itu ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, terakhir, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Kita buktikan, kalau ini kalam ilahi, kita buktikan kebenarannya berdasarkan Bible. Karena Anda adalah pengiman Bible. Kita lihat. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kita lihat di dalam Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku. Anggaplah Al-Quran, kita balik nih sekarang. Al-Quran yang diwahyukan lebih dulu, baru kemudian pengakuan Yesus. Al-Quran datang, apakah kamu yang mengajarkan demikian? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan demikian kepada mereka. Mari kita teropong pengakuan Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan-perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Subhanallah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yang akan menjadi hakim adalah perkataan-perkataanku yang pernah aku katakan kepada mereka. Aku mengatakan kepada mereka, ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Tapi aku mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 17:3. Tiket sudah kusebar, koin-koinku sudah kutebarkan di Yerusalem. Aku menulis pada catatan-catatan itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Itu Al-Quran kemudian mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengatakan kepada mereka adalah hal yang benar, tidak pernah mengatakan sesuatu yang lain kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk aku katakan, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, nanti di akhir zaman Bani Israel akan didatangkan, kemudian dikumpulkan. Yesus, Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Dihakimi mereka. Siapa yang mengajarkan kalian menolak aku? Aku sudah datang mengajarkan sembahlah Allah. Pernah juga aku katakan kepadamu atiullah wa atiur rasul. Pernah juga aku ajarkan itu. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Aku pernah ajarkan, tapi mereka menolak aku. Ya, Kristen muncul lagi. Kamu, siapa yang menyuruh kamu menyembahku? Pernahkah aku katakan itu? Tidak pernah. Aku berlepas tangan. Aku berlepas tangan. Di dalam Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah dia Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sembah yang lain. Kok kalian menyembah aku? Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa agar supaya aku datang ke tengah-tengah kalian, memperkenalkan Bapa itu seperti apa caranya beribadah kepadanya. Jangan yang lain. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang Kristen diusir? Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan tidak berkesesuaian dengan perintah Sang Ilahi. Dia tuhankan manusia, menyembah manusia, padahal itu bukan kehendaknya. Padahal ini sudah jelas.
Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Nah sekarang siapa yang melakukan kehendak Tuhan? Islam atau Kristen? Terkait Yesus, Islam mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Sesuai. Kristen menyembah Yesus kehendak siapa? Dan mengatakan Tuhan yang mengutus Yesus inkarnasi menjadi manusia. Itu perintah siapa? Ajaran siapa? Gak ada. Maka kata Yesus, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jelas itu ya? Oke, silakan teman-teman. Silakan kayu lapuk ditanggapin. Kue lapis kan? Ayo, kayu lapuk terguncang ya. Terlalu kenceng Bang Jumanya ngomongnya. Bang kayu lapuk. Bang masih hidup kok kan? Jangan lupa bernapas ya. Bentar, Mbak. Oh masih. Kirain lupa dia bernapas. Jadi silakan tanggapin. Gimana menurut Bang Kayu Lapuk tuh apa? Kaget. Gimana? Apakah yang dikatakan Bang Juma itu sudah menyentuh hati kecilnya Bang Kayu Lapuk, atau masih kurang puas juga dengan pernyataan Bang Juma? Gimana Bang Kayu? Atau sudah bisa menerima, oh iya ya, ternyata apa yang dikatakan Bang Juma itu benar. Oh iya ya, ternyata Tuhan yang benar itu Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu yang tidak kelihatan gitu. Asyhadu Allah. syahadat Bang. Seandainya aku masih Kristen, ini berandai-andai lah dulu ya. Seandainya aku masih Kristen, mungkin apa yang dikatakan Bang Juma itu belum tentu bisa membuatku terguncang ya, karena doktrinnya begitu lama aku makan ya, gitu. Tapi kalau setiap hari mungkin sama Bang Juma diskusi, mungkin ya terguncang juga aku punya iman gitu. Terguncangnya apa? Oh ternyata benar yang dikatakannya itu benar gitu. Kalau memakai akal, nggak mungkin menuhankan orang yang lahir lewat mulut rahim. Kalau akal berfungsi, Iya. yang disalib itu kan manusianya, yang dipajang-pajang itu disalib itu kan manusianya. Itu yang dia sembah, dia Tuhan kan, dia pajang di gereja, dibawa kemana-mana tanda salib. Seperti yang dituhankan itu yang lahir lewat mulut rahim, yang manusia itu. Ya betul. Kenapa saya sangat angkat? Sedih. Masya Allah, menangis. Kenapa saya Ya, itu? iya Bang, tapi jangan tangisi aku ya Bang, aku masih hidup. Biarin. Oh, biarin menangis ya Allah. Ya jangan aku ditangisi, aku masih hidup. Bukan Bunda Ish. Oh salah ya, maaf. Menangis. Mudah-mudahan hidayah dapat Amin, menyentuh Amin. hatimu Bang. amin. Ada keponakan di bawah. Weh Putri, kau dengar ini? Bersadat kau juga. Renungkan baik Insyaallah, pada insyaallah. sejatinya manusia di kehidupan yang kekal itu butuh namanya satu tempat yang tenang, yang damai, yaitu surga. Kenapa Nah, suaranya untuk Bang mencapai ke Teo? situ tuh, Bang Teo, kenapa suaranya kayak ini ya, kayak bergema gitu loh. dan membutuh dalam ke surga itu kita butuh ajaran ke dalam diri kita, mana yang jalan lurus yang harus dipilih. Jadi direnungkan. Jadi renungkan dulu Untuk Bang. merenungkannya itu dibutuhkan satu, diajak kerjasama berpikir antara akal dan pikiran dan hati. Itu kunci utama kita. Kenapa saya suka sama orang Muslim? Satu, Masya Allah. mereka sesama saling menolong gitu loh. Iya Bang, Nggak nggak kayak sebelah kan, abang dikatakan bidat ya kan? Coba abang nggak di sebelah, pasti abang dikatakan bidat ya kan? Bunda, ini kan lagi sedih, suaranya agak-agak slow dikit. Ya Bang, ya. Lanjutkan Bang.
Ya cemana aku udah kayak gini nggak bisa ku kayak mananya ke Leni. Biasa Ya memang begini. bisa lembut kok. Biasa aku tengok Oh lembut. bisa. Berarti hatinya mulai tersentuh ya dengan ajaran Islam, Masya Allah. Silakan Karena saya Bang kalau mau bersikap. karena saya Woi, Wow siapa? nih, kereta nih, Masya Allah. karena saya nggak Silakan, sekali Bang. loh, Mbak. Saya nggak sekali dengar ini. Masya Allah. Wih dikasih Uni kayu lapuk ya, kayu lapuk dikasih Uni. Uni nggak jadi. Astagfirullah. Dia mau curah, dia mau cerita loh keadaannya. Oh Silakan. silakan Bang, silakan. Masya Allah. Dan Masya Allah. saya juga terima kasih buat teman-teman semua sama Bang Masya Allah. sudah memberi saya motivasi yang baik. Masya Allah, Bang. Saya nggak Allahu tahu, Akbar. saya nggak tahu sebenarnya jalan yang mana harus saya tuju. Saya pendosa. Masya Allah. Dan keluarga saya juga nggak ada. Ya Saya Allah. nggak mau jalan saya tersesat di situ aja. Ya Allah, Bang. Kok sedih ya, Bang ya? Ya Allah. Hujan pula nanti di rumahku gara-gara Bang kayu lapuk ini Bang. Ya kan? Masalahnya gini loh, masalahnya jasad kita ini disetting itu bukan untuk neraka. Makanya kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Al-Quranul Karim menerangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwa di situ kita sudah bersaksi di hadapan Allah pada masa alam ruh. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kita mengatakan, ya, aku bersaksi. Kalau bala sahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jika begitu, aku panjangkan usiamu. Masuklah ke bumi, lakukanlah ketaatan kepadaku. Buktikan bahwa memang aku ini Tuhanmu. Tapi ternyata setelah kita ke alam semesta ini, kita digiring kemudian untuk mengikuti langkah-langkah syaitan untuk durhaka kepada Tuhan kita. Maka tubuh kita ini disetting memang hanya untuk surga. Tetapi karena kita menginginkan kemudian jatuh bersama dengan setan, maka tubuh yang harusnya di surga itu kita lemparkan ke neraka karena keegoan, karena kesombongan kita. Bagaimana iblis tadinya adalah malaikat yang kemudian dia sebagai makhluk yang suci, yang paling taat. Tapi hanya karena diperintahkan sujud menghormat ke Adam, karena sombongnya kemudian dia mau ke neraka. Sama seperti teman-teman kita Kristen, siang malam kita Bang Suma, teman-teman API, ya, apologet Islam, memberikan arahan, memberikan kemudian pencerahan. Tapi mereka sombong, mereka angku menolak itu semua. Tak ubahnya seperti iblis yang disuruh ke Adam untuk menghormat. Mereka nggak mau. Ini kita datang siang malam kita mencerahkan. Ayolah Tuhan itu ini, itu tidak benar. Kami di Islam pun menghormati Yesus. Di Islam itu tidak sempurna iman kami kalau tidak beriman kepadanya. Tapi kami dudukkan dia hanya sebagai nabi utusan Allah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada pencipta. Kami hormati, setiap kali disebut namanya kami mendoakan, kami memberkati Isa. Kami lanjutkan dengan doa berkat alaihi salam. Itu di Islam. Berarti begitu Anda masuk ke Islam, Anda tidak meninggalkan Yesus. Justru Anda menjadi pengikutnya. Tetapi bukan itu intinya. Di Kristen kalau Anda mati, Anda tidak lagi kenal anak istri Anda. Di surga Anda nanti menurut Bible itu kita sudah tidak saling kenal satu sama lain. Jadi hari ini Kristen yang sudah meninggal ibunya, meninggal anaknya, meninggal istrinya, meninggal orang tuanya, gak ada harapan lagi untuk bertemu. Lalu kemana perginya hati yang rindu ini kepada mereka? Macam saya nih Bang Suma.
udah ditinggal ibu lebih dulu. Saya rindu kali siang malam, aku rindu mendekap anak-anaknya yang ada di rumah, melihat wajah ibunya masih ada di wajah-wajah anak-anak ini. Rindunya bukan main. Cintanya kepada beliau, Masya Allah, hanya Allah yang mengalahkan cinta itu. Ya, kami kemudian bersama kurang lebih 18 tahun, tidak pernah sekalipun kami ribut, tidak pernah sekalipun kami pisah lama. Dengan sukacita kami membina rumah tangga, membesarkan anak-anak kami siang malam. Rindu sekali. Dan hanya orang yang pernah merasakan ditinggal orang yang dicintai itu yang bisa merasakan rindu ini. Curhat ya bang. Ya, betul. Nah, apakah kemudian akan berakhir? Oh, ternyata pelukan terakhir saya dengan beliau adalah pada saat beliau pamit untuk tidur. Itu pelukan terakhir untuk selama-lamanya. Lalu buat apa rasa cinta ini diberikan oleh Allah? Buat apa rasa rindu ini diberikan oleh Allah? Buat apa? Bukankah Allah itu maha penyayang? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu paling mengerti tentang makhluknya? Lalu kalau ada rasa sedih, rasa sayang, rasa rindu, hilang begitu saja gitu. Ingatan yang begitu kita kembangkan dari bayi sampai kita mendapat titel profesor, hilang begitu aja. Sampai di tempat yang dikatakan surga hanya bisa mutar-mutar kepala, haleluya, haleluya, memuji-muji gitu aja terus. Lalu rasa cinta yang kita diberikan oleh Allah di dunia ini, bersenda gurau bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu dia pergi untuk selamanya. Begitu sama-sama di alam yang sama, ndak bersama lagi. Lalu ini apa namanya? Maka saya menemukan sebuah konsep di dalam Islam yang mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini yang membuat saya bahagia kembali. Sehingga ada yang bertanya, Bang Suma tidurnya jam berapa? Bang Suma dibayar berapa? Bang Suma digaji berapa? Kok mau-maunya 24 jam di TikTok? Ini yang membuat saya semangat. Kenapa? Ternyata Allah menjanjikan kepadaku, kelak aku bisa bertemu dengan istriku lagi, bahagia dengan beliau, bersama anak-anak saya, bersama dengan cucu-cucu saya, bersama dengan ayah, ibu, kakek dan buyut saya, dan kami akan hidup bersama bahagia di Hilang suaranya. Hilang, Gurunda, hilang. Pan. Oke. Pairing. Gurunda hilang. Oke, sorry. Nah, inilah yang kemudian membuat saya kuat. Karena ternyata di Islam, begitu kita berpisah, berpisahnya hanya untuk sementara. Dan kita akan dipertemukan kembali dengan istri, orang-orang yang kita cintai di surga dalam kehidupan yang jauh lebih bahagia, jauh lebih nikmat, jauh lebih sempurna. Dan itu kehidupan kekal. Gak ada lagi sedih-sedih di sana, gak ada lagi sakit-sakit di sana, gak ada lagi hal-hal yang merupakan hal yang buruk. Subhanallah. Inilah makanya kenapa kami semakin kuat di Islam. Demikian Bung, Saudara Kayu Lapu, sekali lagi kalau masih mau lanjut, saya lagi-lagi izin ibadah 10 menit di sini waktu Isya. Semoga Tuhan memberikan petunjuk hidayah kepada sahabat saya dan bisa melembutkan hatinya. Hidayah itu kelembutan. Orang yang lembut hatinya, orang yang lembut perasaannya kemudian dan cenderung kepada kebenaran, insya Allah akan menuju kepada hidayah Islam. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman yang sama akun Duda Permanen Najis Bercinta masih ada nggak di bawah ya? Duda Permanen Najis Bercinta, kamu tadi typing Baluap. Baluap ini selagi ada Bang Juma nih. Ayo dong calonmu disuruh dai ke sini. Siapa tahu, mana tahu mendengar ceramah dari Bang Juma. Jadi tanpa harus menunggu pernikahan dia sudah mualaf dari sekarang. Siapa tahu, kan kita nggak tahu namanya jalan Allah ya, rencana Allah. Siapa tahu dia tersentuh hatinya mendengar suara Bang Juma, dakwanya Bang Juma. Ayo, Duda Permanen Najis Bercinta yang nama akun di bawah, coba typing dulu masih ada nggak? Itu suruh ke sini dong calonnya. Siapa tahu bisa menerima Islamnya dari sekarang gitu.
Masih ada nggak dari bawah ya? Baluap, masih hidup kok di bawah? Jadi gimana Bang? Apa sudah ini untuk menerima Islam? Mas, jaringannya. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Jangan dulu. Ini dulu. Gimana Bang Kayu? Udah permanen najis bercinta, iya nama akunnya itu. Nah itu. Kawannya mau mualaf. Nama kayu. Makasih, makasih ya buat Bang Zuma sudah memberi motivasi sama saya dan memberi logika lebih dalam, dan saya meyakini lebih dalam lagi. Amin. Dan Amin. juga Insya buat Allah. teman-teman yang Kristiani, buat keluarga saya pun yang lagi menonton, saya pun mohon maaf karena saya sudah banyak bertanya. Jadi aku ini ya Bang, aku bilang ya, di dalam ini ya, menuju hidayah ya, hidayah itu. Kalaulah kita sudah menerima hidayah, kita sudah terima nih, logika kita sudah pakai, kita terima nih, oh ternyata Tuhan yang benar tuh seperti ini gitu. Nah, kalau kita sudah tahu jalan yang benar, Tuhan yang mana kita sembah, sudah tahu ini, sudah jangan lama-lama Bang. Dikarenakan apa? Ya kita tidak tahu yang namanya kematian. Nah gitu. Dan jangan memikirkan, saya dulu ya mikirkan orang, sekarang enggak. Saya jangan memikirkan, lalu bagaimana dengan orang tua, lalu bagaimana dengan saudara. Jangan dulu. Abang selamatkan dulu diri abang. Setelah abang selamat, abang berdoa. Abang berdoa, lalu abang menyelamatkan orang tua dan saudara sekalian, begitu. Tapi kalau abang ingin, aku nanti takut deh orang tua, takut deh saudara, itu nanti lama Bang prosesnya. Nah, tapi kalau abang mulai menyelamatkan diri dulu, baru menyelamatkan yang lain. Gitu. Gitu, paham ya Bang Kayu Lapuk? Iya Mbak, paham Pak. Terus selanjutnya saya harus ngapain Pak? Syahadat. Anda harus syahadat. Jangan ditunda-tunda Bang. Ajal kita tidak ada yang tahu itu ajal. Tapi semoga Allah memanjangkan umur saudara saya ini sehingga banyak waktu untuk beribadah dan memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau mu'alaf Kalau itu saya boleh dibersihkan tahu, dosa-dosanya. kalau Ya saya boleh silakan. tahu, syaratnya apa itu Pak? Nggak Membaca ada, nggak dua ada. kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat Bang. Membaca itu Dibimbing dua oleh kali. gurunda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Tapi aku nggak bisa Bang, harus Bang Juma. Aku Sebentar. perempuan. Itu artinya pengakuan kita dan dibimbing oleh gurunda, boleh. Bang Juma ini lagi sholat. Teman, Ya sabar ya, sholat Isya. buat teman-teman semua yang Kristiani, mohon maaf sebesar-besarnya. Ngapain pula gua minta maaf sama mereka? Di hari akhir Bang, di hari akhir, Sebulan. sebentar Bang, di hari akhirat Bang, nggak ada yang membantu kita. Diri kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nggak ada teman-teman, saudara, orang tua pun tidak. Tapi kalau kita di surga, kita kan ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Betul. Tapi Tahu nggak? Saya ini cerita ya. Wah, saya nih ya cerita nih ya. Saya tuh selalu menangisi. Ya Allah, gimana dengan orang tua? Saya nggak akan dipertemukan. Tuh saya selalu tangisi. Bahkan di lab pun saya kadang ngomong karena saya tidak mau melihat orang tua saya masuk ke neraka. Dan saya menyelamatkan diri sendiri. Tahu nggak Bang? Alhamdulillah saya kemarin berdakwah ke Medan. Ini cuma berdakwah ya, menyiarkan, memberitahukan kepada orang tua bahwa agama Islam begini-begini. Alhamdulillah bapakku mau masih Islam. Tinggal kakakku yang belum sama abangku. alhamdulillah.
cerita nggak Bang Kayu? Saya pun sejatinya memeluk Islam ini belum lama, baru sekitar 4 bulan lamanya. Nah, ojo mualaf, betul. Satu hal yang perlu diketahui ketika kita memeluk Islam itu adalah perbandingan yang inti gini. Hidup ini sebentar Bang Kayu Lapuk. Sekritis-kritisnya saya memahami Bible, belum ada yang secara konkret menyatakan di dalam Bible itu bahwa kita dihadapkan ke dalam surga yang indah. Di dalam Bible itu tidak ada. Artinya berangkat dari situ ketika manusia diberikan akal pikiran dan dilembutkan hatinya, dia mencari surga yang sebenarnya itu seperti apa. Ingat, umur manusia kita tidak ada yang tahu. Dan ketika kelak habis dari, tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kita akan kemana. Nah, konsep ini yang tidak saya temukan di Bible. Betul, konsep ini yang tidak pernah saya temukan di dalam Bible. Oke. 1 bulan yang lalu. Oleh karena saya itu, Oke, Bang Tedor ya bentar dulu. 1 bulan yang lalu saya sudah bertemu sama Ustadz Somad Masya Allah, aku aja belum. dan saya pun kemarin belum berapa yakin itu, Bang. Karena saya masih cari tahu lagi, saya masih beribadah di gereja dan saya berlogika. Saya lihat umat muslim, saya lihat juga orang-orang Kristiani yang berbeda. Untuk sekarang udah berapa persen keyakinan abang kepada Islam, Yang Bang? udah mau bersyahadat, yang udah mau bersyahadat. Udah mau bersyahadat. Berarti udah 100%. 100% ya. Udah 90% lah, 95. Karena saya yakin dengan Islam tidak Masya Allah. Iya. tak ada Ya Tuhan Allah, lagi subhanallah. tak ada Tuhan lagi yang kusembah selain Allah. Masya Amin. Allah. Allahu Akbar. Berarti kita tunggu Gurunda dulu ya. Kita tunggu kurang lebih Masya Allah. paling lama 15 menit karena ini Isa ya. Isa itu 4, kalau tadi kan 3 ya. Jadi agak cepat. Nah, ini paling lama 15 menit. Kita tunggu Bang Juma standby. Ustadz Alif naik Ustadz. Aku tadi mau nelpon. Soalnya Ustadz Alif nanti membacakan doa. Ustadz Alif, itu aku siapkan 1 buat Ustadz Alif itu. Nanti membacakan doa Bos. ayo Bang Kayu sambil Lapuk. nunggu Bang Juma. Jika masih ada umur dan nafas, Bos. Bu Hos dipanggil Bu Hos. Ya, kenapa Bang? Aku Bro admin, ini Bro admin, kau kapan kau tobat kau? Nggak kau dengar ceramahnya Bang Juma? Kau kapan? Kau tiap hari di sini, dari pagi sampai pagi kau di tempat aku. Tapi kau nggak tobat kau. Langsung digas. langsung kas. Bro admin, Aku dari tadi belum dikasih kesempatan, aku nggak. aku nggak mau ngasih kau kesempatan. Kau dari pagi Ya, sampai betul, pagi tiap hari sama kau aja. Tapi kau nggak tobat. Iya. Aku mau ngomong sedikit sama Bang boleh. Ayu, kalau boleh ya, kalau boleh. Tapi kau persembahan kau udah belum? Oh iya. Kau mau ngomong persembahan belum? Ya apa? Ya Bang Kayu, ya terlepas dari semua pilihan itu di tangan jenengan ya. Apapun pilihannya itu yang terbaik buat jenengan. Cuman saya juga karena tadi saya mendengar jenengan katanya statusnya sekarang sebagai Katolik ya. Dan saya sebagai orang Katolik juga ya sedikit banyak kalau bicara prihatin ya sudah pasti prihatin. Cuman ya enggak apa-apa, itu kan pilihan jenengan.